Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya Setiawati sebagai observer dari SDN 15 Pasaman. Saya Sulianti sebagai coach dari SDN 20 Ranah Batahan. Saya Satria Dewi Putri sebagai koci dari SDN 09 Pasaman. Kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Surya, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah pagi ini saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat ya. Saya alhamdulillah juga sehat pada hari ini. Baiklah, Ibu Surya hari ini ada coaching bersama Ibu Dewi ya? Benar Bu, nanti saya ada coaching bersama Ibu Dewi. Baiklah, kehadiran saya di sini nantinya untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu. Ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Dewi nantinya. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coachingnya? Insya Allah Bu, saya sudah siap melaksanakan coaching bersama Ibu Dewi nanti. Baiklah, sebelum Ibu memulai coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yang ingin saya jelaskan kepada Ibu, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Baik Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dan penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nantinya. Nah, jadi poin-poin yang akan saya laksanakan, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan proses coaching nanti ada yaitu saya akan melihat apakah Ibu melaksanakan percakapan coaching itu sesuai dengan alur kita atau tidak. Sebagaimana kita juga sudah mengetahui bahwa alur kita itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. itu dia ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati. Apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa kita juga sudah tahu ya Bu ya, Ibu bisa menerima pertanyaan dari coachee Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nantinya. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik yang akan saya nilai nanti? Ya Bu, saya rasa saya sudah jelas dengan penjelasan Ibu mengenai juga penilaiannya. Baiklah, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu, dari nanti pelaksanaan coachingnya yang akan saya kembangkan adalah mengenai kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau persen, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu dia, ada 3 ya Bu ya. Dari ketiga itu yang mana yang spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang spesifik adalah mendengarkan aktif. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu yang ingin saya observasi nanti ke Ibunya itu adalah mendengarkan aktif nanti ya Bu ya. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Ya Bu, nanti dalam sesi coaching itu saya ingin lebih banyak menyimak apa yang disampaikan oleh coachee daripada saya berbicara. Jadi saya akan menyimak lebih banyak, mendengarkan coachee sehingga nanti saya terbebas dari judgement dan asumsi sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada coachee atau permasalahannya. Baik, berarti itu indikatornya nanti ya, Ibu lebih banyak menyimak, mendengarkan apa yang dari coachee nanti ya Bu ya. Baik Bu, demikian ya Bu Surya ya kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih
melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Dewi. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu laksanakan nanti ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, sampai ketemu lagi ya Bu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Surya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Insya Allah sehat. Baik ya, alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melakukan coaching Ya Bu. bersama Ibu Dewi nanti beberapa waktu ke depan. Ya. Tidak lama ya Bu. Kira-kira apa permasalahan Ibu yang akan dibicarakan? Oh gini Bu, akhir-akhir ini saya keteteran Bu mengerjakan surat tugas-tugas CGP. Banyak tugas-tugas yang sudah telat update. Kemarin ada kalau nggak salah saya ada 3 kali saya telat update. Jadi gimana ya Bu ya? Jadi kalau saya Bu jadi stres gitu. Berarti Ibu keteteran, masalah Ibu keteteran karena tidak bisa menyiapkan tugas-tugas Ibu tepat pada Oh waktunya. iya Bu, maaf. Nah, kira-kira menurut Ibu nanti dari perbincangan kita ini, Ibu ingin mendapatkan apa nanti? Setelah perbincangan kita ini ya Bu Surya, saya ingin nanti segala tugas-tugas saya itu selesai dengan tepat waktu, kemudian tidak ada lagi tugas-tugas yang keteteran gitu. Itu pengennya seperti itu Bu Surya. Ya, Ya. jadi Ibu ingin nanti tugas Ibu tidak lagi keteteran, kemudian Ibu bisa mengerjakan tugas itu sesuai waktunya, ya. Iya Ibu. Ya, lalu kira-kira Ibu tahu tidak penyebabnya apa? Kira-kira penyebab kenapa masalah ini bisa terjadi pada Ibu? Kalau saya rasakan ya Bu ya, kenapa saya sering telat gitu kan mengerjakan tugas. Kalau saya rasakan akhir-akhir ini karena ada kejadian yang tidak terduga. Misalnya seperti kemarin anak saya sempat sakit, kemudian sempat dirawat juga. Karena mungkin karena anak kecil ya Bu ya, agak rewel, jadi agak susah saya membagi waktunya Bu. Saya rasa letak pertamanya di situ karena ada kejadian yang mendadak. Tapi pernah juga sih Bu, sebelum anak sakit saya keteteran juga. Pernah 1 kali kalau nggak salah keteteran juga gitu. Dan saya rasa itu masalahnya karena kayaknya saya nggak pandai membagi waktu ya Bu Surya. Mungkin manajemen waktu saya yang kurang ini Bu Surya. Iya, baik Dewian. Jadi setelah saya dengar tadi penyebab masalah itu, kadang ada kejadian mendadak. Apakah itu nanti anak kita karena punya bayi juga, anak kecil juga, ada anak yang sakit, itu juga yang menyebabkan Ibu Dewi tadi tidak bisa mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Kemudian juga Ibu tadi mengatakan Ibu tidak bisa membagi waktu, mungkin Bu ya, manajemen waktunya yang masih kurang. Jadi itu menurut Ibu masalah kenapa masalah itu tadi itu terjadi. Nah, kira-kira menurut Ibu kondisi ideal, yang ideal yang Ibu inginkan itu seperti apa? Kondisi ideal yang saya inginkan tentu segala tugas, baik itu tugas CGP, tugas di sekolah, tugas di rumah, tentu semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya, tidak ada yang keteteran, termasuk tugas mengajar juga di sekolah. Seperti apa ya, tugas-tugas yang ada lah pokoknya tidak ada yang keteteran lah Bu, tepat waktu. Kalau bisa ya sebelum waktunya dikumpulkan itu tugasnya sudah selesai gitu. Pengennya sih seperti itu ya Bu Surya. Berarti Ibu ingin setiap tugas selesai sebelum waktunya. Iya, Apakah itu betul. tugas di rumah, di sekolah, ataupun tugas-tugas nanti di tempat yang lainnya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya tugas-tugas Ibu ini tidak keteteran, supaya Ibu tidak lagi merasa ada masalah dengan tugas-tugas Ibu itu? Yang pertama mungkin Bu ya, saya butuh tenang dulu Bu. Karena saya rasakan kalau saya panik, pekerjaan saya suka terbengkalai. Mungkin saya pertama saya tenang, kemudian fokus, tidak berpikiran negatif ya Bu ya. Kemudian mungkin
menyelesaikan pekerjaan tersebut, mendahulukan yang lebih penting dulu gitu. Kemudian bisa juga mungkin kalau pekerjaan sekolah menumpuk atau pekerjaan CGP menumpuk, mungkin pekerjaan rumah bisa dimintai tolong mungkin kepada anggota keluarga yang lain atau kepada anak atau kepada suami misalnya. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan Bu Surya. Luar biasa Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan itu menurut saya sangat luar biasa. Ibu harus tenang, fokus menghadapi masalah yang Ibu hadapi, kemudian mendahulukan pekerjaan yang menurut Ibu ini lebih penting. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah. Luar biasa sekali Bu. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan cara yang akan Ibu lakukan tadi? Sepertinya bisa berhasil di rating angka 9. Luar biasa Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana yang paling utamanya ya Bu ya, yang paling utamanya mungkin untuk saat ini karena kondisi kesehatan anak juga alhamdulillah sudah membaik, mungkin lebih fokus, kemudian membagi waktu sebaik mungkin, kemudian apalagi ya, untuk pengerjaan tugas-tugas CGP mungkin lebih menyempatkan waktu setiap harinya melihat RNS, kemudian seberapa bisanya dikerjakan tugas itu diangsur gitu, tidak menumpuk-numpuk agar tidak keteteran lagi. Sepertinya langkah awalnya di situ Ibu. Nanti Ibu akan menyicil istilahnya Bu ya, Iya. tugas-tugas Ibu sehingga nanti tidak keteteran lagi. Iya, Luar benar. biasa Bu ya. Nah, di dalam melaksanakan rencana Ibu tadi, kira-kira adakah yang membantu Ibu? Oh ada Bu, mungkin kalau untuk di rumah mungkin keluarga. Kalau untuk di sekolah mungkin saya bisa bekerja sama dengan kawan-kawan di sekolah misalnya. Kalau misalnya ada seperti kemarin anak saya sakit, mungkin bisa saya izin dulu menjaga anak ke rumah sakit. Kemudian tugas sekolah mungkin bisa dititipkan ke kawan, nanti kita siapkan tugasnya nanti yang melihat di sekolah kawan. Kalau untuk tugas LP tentu harus saya pribadi ya Bu ya, sebisa mungkin ketika anak tidur atau ketika anak tidak rewel saya kerjakan gitu. Mungkin keluarga dan rekan sejawat itu. Baik ya. Jadi Ibu akan dibantu oleh rekan kerja dan juga anggota keluarga di rumah tentunya Bu ya. Iya. Nah, kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Bu? Insya Allah sudah bisa dimulai Bu, besok sudah bisa saya mulai, itu sudah saya terapkan. Nah, Ibu ya, cepat lupa itu mungkin ya seperti yang disampaikan. Nah Bu, untuk melaksanakan rencana Ibu tadi tentu kita butuh komitmen dan tanggung jawab. Nah, seperti apa komitmen Ibu? Saya akan setiap hari bagaimanapun keadaannya diusahakanlah melihat mengerjakan tugas itu Bu. Jangan sampai tugas itu dibiarkan terlewat satu hari saja, meskipun satu hari kayaknya akan menambah beban pekerjaan lagi, karena pekerjaan itu akan ada dan menumpuk terus gitu. Biar tidak keteteran tentu setiap hari harus selalu dikunjungi LNS-nya, dikerjakan, diangsur tugasnya seperti itu. Ya, komitmen yang sangat luar biasa Ibu. Semoga nanti Ibu berhasil melaksanakannya Bu ya. Baik Bu Dewi, setelah perbincangan kita ini, bagaimana kira perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah perasaan saya setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Surya, saya sudah merasa lega, saya merasa saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Mudah-mudahan bisa saya terapkan dan memperoleh hasil yang sesuai yang saya harapkan ya Bu Surya. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan nanti. Bu Dewi, apakah ada hal lain yang Ibu sampaikan mungkin? Hal-hal lain, apa Ibu ya? Kayaknya itu aja Bu. Nanti Ibu sudah menemukan tadi Bu ya solusinya dari perbincangan kita tadi. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan rencana itu dengan baik dan bisa juga berhasil. Nah, baik Bu Dewi, demikian saja saya cukupkan coaching kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu Surya sudah mendengarkan curhatan saya. Ya Bu. Wah Bu Surya, setelah saya mengamati tadi coachingnya dengan Ibu Dewi itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya coachingnya. Tadi
coaching tadi, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching bisa terselesaikan. Baik ya Bu ya. Tadi kan kita sudah membahas waktu praobservasi tentang indikator yang tadi Ibu capai. Kira-kira apa saja indikator yang sudah tercapai dari proses coaching tadi? Apakah sudah tercapai? Baik Bu, setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah tercapai karena saya sudah fokus terhadap coaching tadi. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching tadi, dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan terbobot sesuai dengan alur perintah. Ya baik Bu, jadi sudah tercapai ya tujuan dan indikatornya dari coaching tadi. Ya Bu. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi saya ya Bu. Baik Bu. Jadi berdasarkan observasi tadi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah mampu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah mampu menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu sendiri, mengarahkan kepada coaching untuk mengidentifikasi permasalahan yang coaching hadapi. Kemudian Ibu juga sudah kemudian di dalam coaching tadi saya juga sudah melihat Ibu juga ada rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, permasalahan dari coaching, dan Ibu juga sudah memancing coaching tadi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu Ibu juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Ya, dimana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu di situ ya. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, dan Ibu juga melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya tadi waktu saat praobservasi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin Ibu capai. Menurut saya Ibu sudah baik, yang Ibu lakukan saat coaching tadi itu sudah baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kemudian kompetensinya menurut saya juga sudah sangat tercapai Bu. Ya Bu, saya senang mendengar umpan balik yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu Surya. Hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Gini Bu, kedepannya saya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif, kemudian mendengarkan secara aktif dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga saat melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching saya. Baiklah, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan nantinya ya, dan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Bu. Ibu maukah nanti selanjutnya untuk melaksanakan praktik coaching berikutnya? Iya Bu, nanti saya kita akan melakukan coaching lagi nanti. Iya, coaching bersama temannya yang lain nanti ya. Kemudian kira-kira ada hal lain nggak? Ada hal lain apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira Bu, untuk saat ini